Kalau sekarang orang berkata agama Kristen, ya agama Kristen ya bentukan kita sebagai manusia. Tetapi karena ada Kristus di dalamnya, makanya agama kita harus terarah kepada Kristus. Seringkali memang kekristenan secara khusus Pak Daud mendapat kritikan bahwa memang ini agama reka-reka manusia. Nah, tetapi kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa Konsili Nisea ini, untuk menyinggung pertanyaan Pak Yunus tadi, pelantikan Yesus sebagai Tuhan. Kalau saya sebutkan belajarnya kurang dalam. Mainnya kurang jauh. Bapak-bapak gereja itu mereka bukan teolog biasa. Mereka teolog kawakan. Bahkan mereka juga sekaligus adalah filsuf. Dan mereka menguasai konteks budaya, menguasai konteks bahasa. Teolog-teolog sekarang tuh nggak ada kekuatan apa-apa dibandingkan mereka. Makanya kadang-kadang muncul dalam pemikiran akal saya, sekarang baru belajar istilahnya sarjana teologi, merasa kemudian sudah bisa mengobrak-abrik sebuah perjalanan yang pada waktu itu Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Hai Hack Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih dalam acara Hack Show, semakin berakal semakin beriman. Kita masih ditemani oleh Bapak Pelita Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung, Bandung. Apa kabar Pak Daud? Selalu baik Pak Yunus. Iya, seperti biasa Pak Daud, sebelum kita mulai obrolan kita, silakan menyapa para pendengar kita, para penonton kita. Silakan Pak Daud. Baik saudara, masih dalam suasana sukacita hari ulang tahun gereja kita, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Galunggung. Saya berharap sukacita itu terus kita bawa dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Dan sambil menikmati acara ini, saya berharap saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya. Pak Daud, podcast kita kali ini sebenarnya akan membahas sesuatu yang mungkin sensitif. Dan sebenarnya ini perlu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan miring tentang kekristenan. Iya. Dan judul podcast kita kali ini adalah Kristen agama ciptaan manusia. Iya, kita buka telinga, buka hati, buka pikiran kita, masuk dalam pertanyaan Pak Daud. Iya. Apa sih sebenarnya arti dari agama itu Pak Daud? Iya. Baik Pak Yunus, minggu yang lalu saya pernah menyebutkan soal agama dalam konteks teorinya James Fowler. Yeah. Jadi ada agama sebagai prinsip yang paling dasar, lalu belief, lalu sampai pada tahap faith. Jadi agama atau religion itu adalah kumpulan tradisi pengalaman rohani yang kemudian dilembagakan menjadi agama. Tapi kalau agama ini secara umum kan dari dua kata A dan gama. A itu tidak, agama itu kacau. Jadi kalau orang beragama berarti tidak kacau. Itu definisi sederhana. Nah, tetapi kalau sekarang ini agama mempertontonkan kekacauan, peperangan, perselisihan, caci maki, saling melukai, apa pantas itu disebut sebagai sebuah agama? Bisa saja kita mencatut nama agama itu, tetapi sebenarnya isinya adalah kekerasan dan penindasan. Apalagi Pak Yunus, ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa agama adalah bentukan Tuhan, padahal jelas agama itu adalah bentukan manusia. Nah, kalau misalnya toh itu adalah bentukan Tuhan, yang kita pertontonkan, kita praktekkan dalam kehidupan nyata adalah sifat-sifat Tuhan, yaitu penuh kasih, ya, ada perdamaian, keteduhan dan seterusnya. Tetapi kalau kita melanggar hakikat dari teori agama itu, maka bisa saja disebabkan oleh karena kita tidak memahami arti itu, apa itu agama, atau kita mengkhianati panggilan agama itu sendiri. Nah, jadi kalau sekarang orang berkata agama Kristen, ya agama Kristen ya bentukan kita sebagai manusia. Tetapi karena ada Kristus di dalamnya, makanya agama kita harus terarah kepada Kristus. Tapi ada istilah lain, agama itu juga bisa berarti jalan. Jadi kalau orang yang beragama, berarti dia memiliki jalan, dan jalan itu selalu lurus. Jadi kalau sekarang Pak Yunus bertanya kepada saya apakah ciptaan manusia, ya. Tetapi yang berada, yang menjadi objek dari agama itu sendiri kan adalah Tuhan. Nah, berarti kiblatnya semua ke sana. Gak mungkin kita kemudian mengatakan agama kiblat kepada Tuhan, tapi tingkah laku kita malah kepada setan, begitu. Gitu Pak Yunus. Oke. Seringkali memang kekristenan secara khusus Pak Daud mendapat kritikan bahwa memang ini agama reka-reka manusia. Direka-reka oleh manusia. Apalagi dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 dikatakan di sana bahwa murid-murid itu pertama disebut Kristen, disebut Kristen itu di Antioquia lama sesudah Yesus.
Ya, Bagaimana itu Pak Daud? Ya, jadi sebenarnya awal penyebutan Kristen itu sebenarnya sebuah ejekan kepada orang-orang yang mengaku Kristen. Dan ejekan itu datang dari dua komunitas besar yang sudah memiliki agama pada waktu itu dalam konteks Antioquia ya Pak Yunus ya. Yang pertama dari konsep orang Yahudi. Orang Yahudi tertawa, mereka kan punya agama dalam konteks monoteisme. Nah, kalau monoteisme tiba-tiba mereka menawarkan Kristus, itu kan pasti menjadi bahan tertawaan. Betul. Apalagi bagi orang Yahudi, Kristus kan manusia biasa. Nah, di kalangan orang-orang penganut agama Yunani, yaitu mereka yang percaya kepada dewa-dewi juga begitu. Kita ini sudah punya dewa-dewi. Untuk apa lagi kita percaya? Ya, sehingga agama Kristen kemudian menjadi belum agama waktu itu, orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi bahan ejekan, diejek. Nah, tetapi mengapa orang-orang pada waktu itu pengikut Kristus begitu rela? Karena bagi mereka kepercayaan kepada Kristus itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Lalu militansi, dan kalau kita membaca dalam teks yang tadi Pak Yunus, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, kita menemukan di situ bahwa ada kebersamaan. Dan itu ternyata tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok agama yang ada pada waktu itu. Kebersamaan mereka menyenangkan hati Tuhan itu berbeda. Jadi militansinya kuat. Jadi kalau orang menyebut diri sebagai orang Kristen, dia harus rela diejek. Termasuk sampai sekarang. Kalau diejek ya memang wajar. Tapi itu tidak mengurangi spirit kita untuk percaya. Karena semakin diejek, semakin ditekan, harusnya kita semakin membuktikan bahwa kita adalah orang beriman. Dan buktinya Pak Yunus, sejak awal orang-orang yang mengikuti Tuhan di Antioquia dan para rasul, kalau mereka takut pada waktu itu, kita telah binasa sekarang ini. Tapi karena keberanian itulah yang membuat kita sekarang ada. Nah, apa yang akan kita berikan kepada anak cucu kita nanti kalau sekarang mentalitas kekristenan kita takut, dihina, marah? Jangan. Karena itu memang bagian dari panggilan iman kita. Gak ada yang perlu ditakutkan. Gitu Pak Yunus. Kemudian berbicara soal Kristen, agama ciptaan manusia, dan serangan-serangan itu makin menukik tentang ketuhanan ini Pak Daud. Di mana-mana diserang bahwa ketuhanan Yesus, yaitu Tuhannya orang Kristen, ketuhanan Yesus itu baru dilantik menjadi Tuhan di sebuah konsili namanya Konsili Nisea tahun 325 kalau nggak salah. Jadi benarkah itu bahwa Yesus memang Tuhan yang dilantik di Konsili Nisea di tahun 325, dan apa sih sebenarnya yang terjadi di konsili itu? Apakah untuk melantik Tuhan? Ya, memang ada problem sepanjang perjalanan pengakuan iman Kristen. Tadi saya katakan kekristenan awal yang kemudian disebutkan di dalam Kisah Para Rasul tadi 11 ayat 26 itu kan jadi ejekan karena militansinya murid-murid pada waktu itu luar biasa. Nah, itu saja sudah diejek karena mereka mengatakan bahwa mana mungkin Yesus yang manusia adalah Tuhan. Lalu orang-orang Yunani pun mereka berkata, kami lebih hebat, lebih kuat karena kami punya banyak dewa-dewi. Kamu datang satu, apa yang kamu mau banggakan? Kira-kira begitu. Tapi sekitar abad 2 sampai abad keempat itu luar biasa Pak Yunus. Kalau kita membaca dalam buku sejarah gereja ya, yang umum, mungkin orang-orang yang senang untuk mendalami tentang historis, dia akan menemukan bahwa ternyata itu tantangannya juga tidak mudah. Jadi setelah peristiwa Antioquia itu, lalu dalam perjalanan gereja itu mendapat tantangan yang besar dan berat. Bahkan pada waktu itu tantangan itu datang daripada tokoh-tokoh gereja yang pada waktu itu memiliki sebuah perspektif tersendiri tentang konsep ketuhanan. Dan pada waktu itu basis kekristenan sebenarnya tidak ada di Yerusalem, berada di Alexandria. Alexandria itu pusat perpustakaan pada waktu itu yang kuno dan bagi saya itu sangat hebat. Dan banyak tokoh-tokoh Kristen awal itu berasal dari sana. Nah, sekitar abad ke-2 sampai abad ke-4 itu saya katakan tadi di situ terjadi peperangan. Jadi banyak orang yang kemudian mulai semacam menghina bahwa kok Kristus kok disebut Tuhan. Nah, ini kan pertentangan ini tidak mudah, membuat pemimpin-pemimpin yang gereja yang lain merasa, wah ini ancaman serius. Kita harus merumuskan ulang. Dalam pengertian merumuskan supaya bisa berhadapan dengan mereka yang disebut dengan apologetik. Nah, padahal sebelumnya pertentangan itu pernah terjadi pertemuan di Yerusalem yang disebut dengan sidang di Yerusalem. Itu adalah bagaimana gereja-gereja merumuskan bahwa kekristenan memang berbeda dari Yahudi. Meskipun kekristenan lahir dari rahim Yahudi. Tapi mari saya ingin sedikit mengupas supaya para pemirsa bisa memperhatikan dengan baik.
Nah, karena waktu itu tekanannya luar biasa tentang eksistensi Yesus Kristus, maka para bapak-bapak gereja pada waktu itu lebih baik kita mengadakan sebuah pertemuan, dan pertemuan itu namanya konsili. Jadi konsili itu pertemuan para tokoh-tokoh gereja. Nah, sekarang banyak istilah, misalnya ada namanya sidang sinode, ada musyawarah, ada konven dan sebagainya. Nah, pada waktu itu dikumpulkan, tapi sudah pernah terjadi yang saya katakan di Yerusalem. Nah, itu terjadi pas Pak Yunus katakan tadi tahun 325. Kalau tepat tanggalnya itu dalam hitungan sekarang itu 20 Mei sampai 19 Juni tahun 325. Berarti ini kekristenan sebenarnya sudah established. Tapi karena serangannya begitu kuat, maka mereka segera berkumpul. Nah, serangannya sebenarnya dari mana? Serangan yang pertama pada waktu itu dari Arius. Ya, yang kemudian jadi Arianism. Ternyata dia seorang imam di Alexandria yang saya katakan tadi, sebuah pusat kekristenan yang hebat. Tapi dia sudah mulai memikirkan perspektif yang berbeda, yang menyimpang dari hakikat pertemuan Yerusalem pada waktu itu. Nah, tapi kita harus ingat bahwa dari Alexandria itu ada Origenes, ada Athanasius, itu orang-orang hebat. Nah, ketika Arius ini dengan ajaran Arianisme ini sudah mulai bergerak kemana-mana dengan konsep yang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah, dia hanya makhluk ciptaan. Bagi bapak-bapak gereja pada waktu itu, dia telah mengkhianati dan mendustai Alkitab, mendustai firman Tuhan, dan telah melanggar kesepakatan dari sidang Yerusalem. Nah, tapi pada tahun 381, seorang yang bernama Makedonis, dia uskup Konstantinopel sekarang ini, yaitu di Turki. Dia juga punya paham yang sama, Pak Yunus, bahwa Yesus maupun Roh Kudus itu hanya ciptaan. Makanya konsili itu muncul berkali-kali untuk berhadapan dengan mereka yang kemudian memiliki ajaran-ajaran sesat. Dan bagi saya konsili biasa. Di mana-mana orang, tadi saya sebutkan ada musyawarah, ada sidang sinode, ada pertemuan raya dan seterusnya, itu dalam rangka untuk menjawab. Nah, tetapi kalau sekarang ada yang mengatakan bahwa konsili Nisea ini, untuk menyinggung pertanyaan Pak Yunus tadi, pelantikan Yesus sebagai Tuhan, kalau saya sebutkan belajarnya kurang dalam. Mainnya kurang jauh. Atau lebih tepat bahwa memang dia punya tujuan tertentu untuk melemahkan kekristenan. Tapi narasi itu tidak boleh dilawan dengan kasar. Kita juga harus menyiapkan argumen. Makanya di dalam sejarah perjalanan apologet kita, kekristenan, mereka juga menyiapkan argumen sehingga pada waktu itu Arius tidak berdaya. Karena dia tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu hanya makhluk ciptaan. Karena Pak Yunus harus tahu bahwa yang kumpul pada waktu itu, bapak-bapak gereja itu, mereka bukan teolog biasa. Mereka teolog kawakan. Bahkan mereka juga sekaligus adalah filsuf. Dan mereka menguasai konteks budaya, menguasai konteks bahasa. Teolog-teolog sekarang tuh nggak ada kekuatan apa-apa dibandingkan mereka. Makanya kadang-kadang muncul dalam pemikiran nakal saya, sekarang baru belajar istilahnya sarjana teologi, merasa kemudian sudah bisa mengobrak-abrik sebuah perjalanan yang pada waktu itu Allah Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dan bayangkan kekristenan sampai sekarang ini ada, itu karena perjalanan para bapak-bapak gereja mempertahankan iman yang luar biasa. Kalau enggak kan nggak mungkin. Nah, tapi saya lanjut lagi. Jadi kita dapat mengatakan bahwa pertemuan itu bukan untuk melantik. Hanya orang bodoh yang mengatakan itu. Tidak mungkin. Karena pertemuan itu adalah untuk melawan. Kita tidak kenal ada pelantikan Tuhan. Dan orang-orang pada waktu itu orang-orang pintar, bagaimana mungkin mereka bisa menggunakan logika yang begitu rendah mengatakan bahwa itu ada sebuah pelantikan, dan itu tidak mungkin. Dan sejarah membuktikan. Silahkan saja orang kemudian coba merumuskan semua naskah-naskah kuno di mana letak bahwa saat itu terjadi pelantikan. Nah, jadi ketika konsili ini dimunculkan adalah dalam rangka untuk menjawab itu. Dan sampai sekarang selalu akan ada. Selalu akan ada. Jadi ketika orang menyimpang selalu akan dipanggil. Ada bahasa umum yang sekarang muncul di media massa, misalnya tabayun, atau bahasanya klarifikasi. Ya, saya mendengar ada beberapa kasus di satu sinode yang kemudian memanggil pendetanya, sinodenya memanggil untuk mengklarifikasi, dan sinode gereja Isa Al-Masih kan harusnya belajar dari itu. Jadi ada yang menyimpang panggil klarifikasi. Kalau menyimpang selesaikan. Harus butuh ketegasan. Nah, pada waktu itu ternyata tidak cukup di Arius. Terus menerus, tadi saya katakan juga dengan Makedonis, seorang uskup dari Konstantinopel. Tapi terus menerus sejarah gereja
itu memunculkan berbagai macam konsili. Ada Nisea II, ada Efesus, ada Kalsedon, ada Konstantinopel II, ada Lateral, ada Trente, ada Basel, sampai Gereja Katolik sendiri pernah mengadakan 2 konsili besar, yaitu Konsili Vatikan I dan Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II itu berbicara tentang oikumenical, bagaimana gereja bisa hadir dalam dunia menjadi bagian yang erat, bukan lagi terpisah, tapi menjadi cahaya bagi dunia ini. Nah, tetapi ada baiknya Pak Yunus, sedikit saya bahas soal Nisea tadi ya, Konsili Nisea. Karena akhir-akhir ini juga sedang ramai soal Tritunggal ini. Saya sebenarnya sedih membaca itu. Sebenarnya ruang-ruang diskusi yang bersifat logik itu terjadi di ruang-ruang kampus atau skalanya terbatas. Sebab ketika dilemparkan ke publik, publik kan menerima apa adanya. Apalagi orang itu orang terkenal. Publik jemaat bisa diselewengkan. Kalau saya ya, kalau cara pandang saya, ruang-ruang yang begitu perlu kita kehati-hatian. Jangan kemudian merasa kita lebih hebat dari para rasul dan para bapak-bapak gereja. Tapi saya selalu katakan permainan ini beresiko. Meskipun mungkin bisa saja dia ingin naikkan viewersnya atau apapun kemudian menjadi terkenal, tapi ini efeknya sangat berbahaya. Berbahaya bukan kepada jemaat Kristen sendiri, tapi akan menjadi serangan dari orang lain dan kemudian akan melemahkan. Kalau kemudian serangan kepada para teolog, mungkin dia bisa jawab. Tapi kalau serangan itu datang kepada misalnya jemaat awam, dia tidak bisa menjawab ketika orang berkata Alamu 3 dari mana, itu paganisme dan seterusnya. Nah, tapi Pak Yunus, saya ingin berpikir nakal lah ya, nakal. Begini. Boleh. Kalau Allah itu berkuasa, saya sampaikan ke Pak Yunus, kalau Allah itu berkuasa, apa tidak mungkin dia bisa hadir menurut maunya dia? Kan sangat mungkin. Maaf kalau saya tidak sedang mereduksi keilahiannya Tuhan. Nek lampir aja bisa datang dalam bentuk wajah yang berbeda. Ini Allah yang maha kuasa. Kalau dia mau datang dalam bentuk 1, mau datang dalam bentuk 2, mau datang dalam bentuk 3, di mana hakikatnya yang kemudian menjadi berkurang karena kehadirannya itu? Dan di mana salahnya? Tidak ada. Makanya sebenarnya kita patut berbangga. Nah, sampai di sini saya merenungkan betapa terbatasnya sebenarnya otak kita untuk memahami Allah itu. Hanya persoalan matematis kita nggak mungkin bisa untuk memahami Allah, apalagi dalam pemahaman yang matematis. Tadi saya katakan, memang Pak Yunus dalam kitab suci tidak menuliskan tentang Tritunggal itu. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, Kristus datang menyatakan diri sebagai kelanjutan dari Allah yang menciptakan dunia ini. Dan dia mati lalu dia naik dan dia hadirkan dirinya sebagai Allah Roh Kudus. Dan itu terejawantah dalam kitab suci. Misalnya pada waktu itu bapak-bapak gereja merumuskan. Lihatlah peristiwa dalam kitab Kejadian. Tuhan menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Ada konsep itu ditarik. Tritunggal. Jadi bagi saya ini biasa saja ya. Lalu ditarik, atau istilah dalam bahasa Latin kita kenal dengan Trinita. Makanya anak saya kasih nama Trinita karena dalam kaitan dengan dogma itu. Nah, ketika ditarik maka puncaknya kita melihat ketika orang percaya kepada Tuhan, Matius pasal 28 ayat 19, di situ lihat formula baptisan itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sedang mau menunjukkan tentang eksistensi Allah. Tapi nanti sebentar saya jelaskan supaya para pemirsa bisa paham. Yang pasti bahwa Konsili Nisea ingin menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan sehakikat dengan Bapa dan sehakikat dengan Roh Kudus. Titik. Dia bukan makhluk ciptaan. Peristiwa kelahiran Kristus ada sudah begitu ajaib. Di dalam bahasa Latin memang ada kata trinus yang artinya rangkap 3. Kalau Pak Yunus fotokopi, jadi misalnya kertas rangkap 3 kan sama semua. Di mana bedanya? Hanya satu mungkin digunakan untuk ini, satu digunakan untuk ini, satu digunakan untuk ini. Nah, ini yang kemudian dalam dunia teologi, itu orang-orang yang belajar teologi namanya itu hipostasis atau pribadi, yaitu pribadi yang sehakikat, ya sehakikat dengan Bapa. Nah, memang pribadi mereka berbeda. Karena cara berada mereka itu memang menurut kuasa ilahi. Dia mau hadir datang sebagai cipta, terus dia mau hadir datang sebagai anak, dia mau hadir datang sebagai Roh Kudus. Gak ada satu manusia pun yang bisa melarang. Namanya Allah berkuasa. Kalau saya kan tidak bisa, saya diatur oleh undang-undang negara. Nah, makanya tadi saya katakan kalau ada pendeta atau teolog yang belajar teologi saja belum mendalam, lalu mengatakan bahwa para bapak-bapak gereja itu kemudian salah, bagi saya kita langsung bisa untuk mengambil kesimpulan sederhana. Siapa mereka itu? Nah, jadi jangan sampai kita juga terjebak.
Makanya saya selalu ingatkan kepada jemaat, udahlah belajar yang ada dulu di gereja. Jangan dulu mendengar orang-orang karena belum tentu orang mengajarkan itu sesuatu yang benar. Nah, sampai pada tahap ini pergumulannya tidak mudah. Karena waktu itu serangannya begitu tajam. Makanya para bapak-bapak gereja yang tahu tentang bahasa asli melebihi kita ya Pak Yunus ya, itu mereka kenal istilah homousios. Itu artinya bahwa substansi sama, esensi sama, kodratnya sama. Karena tadi bapak-bapak gereja itu dengan semua perjuangan dari perjanjian lama, perjanjian baru, itu mereka berjuang untuk mempertahankan dan mengatakan kebenaran. Nah, problematik sekarang Pak Yunus, marilah kita melihat Alkitab itu dengan kacamata jernih. Belajarlah dari orang-orang yang belajar benar. Bukan belajar dari orang-orang yang punya kecakapan bicara. Belajar dengan benar. Dan saya yakin Konsili Nisea tidak melantik Yesus. Konsili Nisea adalah untuk berhadapan dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran-ajaran para rasul. Dan pada saat yang sama kita percaya bahwa Allah Roh Kudus, Allah Putra atau Allah Bapa yang kita kenal dengan Allah Tritunggal itu memang menyatu. Dia bekerja dengan ajaib, dengan waktu yang berbeda, dengan pribadi yang berbeda, tetapi cara kerjanya itu menurut kuasa ilahi, bukan menurut keinginan kita. Itu Pak Yunus. Oke Pak Daud. Wah, makin menarik ini pertanyaannya. Jadi serangan tadi dari ketuhanan, sekarang serangan kekristenan itu muncul dari kitab sucinya. Kitab suci Kristen seringkali diserang karena ditulis oleh manusia. Dan kitab suci Kristen itu buatan manusia, dikumpulkan melalui rapat. Katanya Pak, rapat itu namanya mengkanonisasi. Dan sebenarnya apa sih kanonisasi itu? Ada standarnya nggak sih Pak? Kalau ini tulisannya suci, ini nggak suci atau bagaimana? Para filsuf merumuskan bahwa suci itu sebenarnya tergantung cara pandang. Sekarang Pak Yunus bisa bilang gereja ini nggak suci, bisa bilang gereja ini suci, ya. Ya kalau kita datang kita bertemu dengan Tuhan kan di mana saja menjadi suci. Tapi kalau ini kemudian dipraktekkan hal-hal yang tidak benar menjadi tidak suci. Nah, tapi saya coba untuk mau mengajak karena ini jemaat awam banyak mendengar. Jadi cara pandang terhadap kitab suci itu dalam ilmu-ilmu agama itu berbeda-beda. Misalnya ada yang memandang kitab suci itu proses terjadi kitab suci itu terjadi secara mekanis. Berarti dia turun langsung dari atas, dari langit. Dalam bentuk misalnya kitab suci ada. Dan itu terbiasa dalam diskusi-diskusi keagamaan. Tetapi kekristenan konsepnya berbeda. Kekristenan mengatakan bahwa proses Alkitab ini terjadi secara dinamis. Ya, kata dinamis sendiri kan sebenarnya berkaitan dengan Allah Roh Kudus, dunamos. Jadi secara dinamis itu artinya bahwa kalau Allah itu berkuasa, sekali lagi saya katakan, apakah dia nggak bisa pakai manusia? Dan kita memang tahu bahwa proses pembentukan Alkitab ini kan tidak terjadi dalam waktu 1 detik. Lewat sebuah proses perjalanan panjang, lewat sejarah sebuah bangsa, yaitu bangsa Yahudi, yang kemudian memiliki kitab perjanjian lama itu. Nah sekarang kalau kita memahami bahwa Alkitab itu dipahami, pembentukannya dipahami secara dinamis, maka tidak ada yang jadi soal. Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai saya sama Pak Yunus sebagai pendeta untuk menyampaikan suaranya. Apakah keliru? Tidak. Tuhan bisa pakai kita. Dan tidak ada seorang pun yang melarang. Tidak ada seorang pun yang dan mengatakan kita salah. Nah kalau Tuhan memakai orang-orang yang memang dia pilih, dikuduskan, dikhususkan untuk kemudian mencatat tentang suaranya, pun tidak ada yang bisa melarang. Nah itu jadi prinsipnya dari situ dulu. Kita lihat dari sudut dinamis. Sehingga ada penulis kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bahkan dalam perjanjian lama itu ada penulis para nabi, ya, para gembala. Bahkan dalam perjanjian baru pun ada Paulus, seorang petobat yang dulu namanya Saulus. Nah tetapi kemudian pada waktu itu rumusan kitab suci itu yang ada hanya satu, yaitu kitab perjanjian lama. Yang terdiri ada Nebiim, ada Torah, ya, ada Pentateuch itu ya. Nah itu ada pada waktu itu dan orang Yahudi menggunakan itu dan orang Kristen perdana juga menggunakan itu. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa dalam perjanjian lama itu menubuatkan tentang akan datang Kristus. Jadi semua memang menggunakan itu. Nah tetapi kekristenan menggunakan kitab perjanjian lama itu, yaitu kitab perjanjian lama yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta. Karena itu yang mempermudah, karena mereka lebih fasih menggunakan bahasa Yunani daripada bahasa Ibrani. Nah dengan demikian orang-orang Kristen sampai zaman Martin Luther sendiri memakai 39 kitab perjanjian lama itu sebagai patokan. Berarti selesai.
Karena itu lewat proses sejarah panjang dikuduskan diterima oleh seluruh umat Israel pada waktu itu, maka orang yang percaya kepada Kristus juga menerima itu sebagai kitab suci. Berarti di dalam perjanjian lama itu juga terjadi sebuah pertemuan-pertemuan yang akhirnya memutuskan bahwa itu kemudian menjadi bagian dari panggilan iman mereka. Nah, memang kemudian kita kenal dengan istilah kanon. Jadi kanon itu sebenarnya dari batang daun itu yang kemudian disebut mister atau alat ukur. Nah, alat ukurnya nanti sebentar saya jelaskan mengapa sampai kitab-kitab ini masuk kategori alat ukur itu. Tapi PL selesai, bahwa orang Yahudi menerima, orang-orang Kristen perdana menerima, bahkan pada waktu itu orang-orang yang mengajar pengajaran sesat juga mereka menerima, tapi cara pandangnya berbeda. Nah, sekarang kan persoalannya di perjanjian baru. Nah, ketika perjanjian lama selesai, lalu perjanjian baru, mengapa harus dikanonkan? Karena nubuat itu kan harus ada di dalam catatan. Allah memang bekerja dan berbicara kepada murid-murid atau pada waktu itu kepada rasul-rasul. Dan rasul-rasul waktu itu mencatat, asisten-asisten rasul semua, para presbiter, mereka mencatat semua. Nah, naskah-naskah itu hanya dipakai secara terbatas. Tidak menjadi berkat bagi sebuah komunitas Kristen yang besar pada waktu itu. Akhirnya bapak-bapak gereja lagi, dan ingat bapak-bapak gereja ini para filsuf dan teolog kawakan. Bukan kelas ecek-ecek yang tamat dari sekolah yang enggak benar. Nah, mereka kalau begitu kita harus kumpulkan semua teks-teks itu. Lalu kumpulkan dengan hikmat Tuhan proses dinamisasi tadi. Mereka mulai kumpulkan, tulisan ini dikumpulkan, ini surat ini ketemu di sini, surat ini. Lalu mereka bukukan. Nah, itu yang disebut dengan kanonisasi. Jadi mereka mengumpulkan syarat-syaratnya apa? Ada, nanti saya akan sebutkan di sini. Tapi paling tidak saya ingin mengatakan bahwa ketika PL dan PB yang dikumpulkan itu kemudian disahkan lalu diterima, maka pada saat itu proses kanonisasi ditutup. Berarti tidak lagi menerima informasi atau hal-hal lain. Nah, misalnya di perjanjian lama kan ada yang namanya Deuterokanonika yang dipakai oleh gereja Katolik sampai sekarang. Waktu itu gerakan reformasi begitu keras menyebutkan dengan istilah apokrifa atau kitab yang tersembunyi. Tapi prinsipnya sebenarnya gereja merumuskan bahwa Deuterokanonika itu bisa dipakai untuk dibaca menjadi sebuah tapi kemudian tidak dirumuskan karena sudah ditutup kanonnya. Paling tidak begitu istilahnya. Nah, tetapi saya ingin sedikit menyinggung sedikit Pak Yunus. Jadi dalam tradisi Ibrani, kitab perjanjian lama itu kan memang sudah melewati beberapa kali kanon. Ya, lalu ada perbedaan pendapat dan kemudian akhirnya gereja Kristen pada awal menggunakan itu, lalu kemudian mereka memakai dan kemudian menumbuhkan iman. Lalu kemudian perjanjian baru dengan mengumpulkan surat-surat para rasul itu, lalu mereka jadikan buku. Ini proses dinamis ya, karena Allah bisa bekerja menurut cara dia. Nggak bisa kemudian kita mengatakan cara dinamis itu tidak benar, nggak bisa. Karena cara Allah itu ajaib, dia bisa melakukan apa saja. Nah, khusus dalam perjanjian baru memang pada waktu itu sangat sulit dikumpulkan teks-teksnya itu. Tapi kita bersyukur ya Pak Yunus, sebenarnya misalnya teks-teks perjanjian lama itu ditemukan yang disebut dengan naskah Laut Mati. Itu ditemukan, saya pernah juga datang ke tempat itu dan itu luar biasa. Naskah-naskah yang kuno itu dijaga oleh Tuhan sendiri dengan bungkusan-bungkusan yang kuat. Berarti sampai pada saat titik itu kita mengatakan bahwa itulah cara Allah bekerja. Nah, ketika perjanjian baru para rasul memberitakan Injil, kemudian naskahnya juga hanya tersendiri, akhirnya dikumpulkan kembali. Tapi kalau ada orang bertanya, kalau begitu bagaimana cara untuk mengkanonkan perjanjian lama? Mungkin ini belajar teologi, tapi paling tidak saya sebutkan, disebut kanon perjanjian lama diterima karena pertama berkaitan dengan nubuat kedatangan Kristus. Yang kedua berisi perjanjian tentang keselamatan. Yang ketiga adalah diteguhkan melalui referensi PB. Jadi dalam PB itu para rasul itu menulis itu mereka mengutip dari perjanjian lama gitu. Lalu diteguhkan dalam ibadah yang dikerjakan oleh umat Israel Pak Yunus. Jadi umat Israel pada waktu itu mereka beribadah menggunakan itu sebagai patokan dan kita meyakini itu sebagai kitab suci karena proses dinamis. Nah, lalu kalau perjanjian baru bagaimana? Selalu patokannya itu karena mereka dekat dengan para rasul. Jadi baik para rasul maupun para presbiter atau pelanjut para rasul. Lalu kemudian waktu itu surat-surat itu diterima secara umum oleh umat. Ini meneguhkan iman kita dan surat-surat itu semua berbicara tentang nubuatan perjanjian lama itu. Bahwa tergenapi dalam Kristus. Dan akhirnya lewat proses itu lalu baik PL dan PB kemudian diterima.
lalu kemudian dirumuskan bahwa itu yang menjadi kitab kita, menjadi pegangan iman kita. Tetapi suatu saat kitab itu bisa dibakar, karena yang ada kitab suci itu ada dalam hati kita sendiri. Jadi kanonnya selesai karena Kristus telah menggenapkannya. Jadi kalau sekarang ada gereja baru yang muncul, dia dapat kanon lagi, ada kitab baru lagi, ya sudah nggak benar. Gitu Pak Yunus, maaf agak panjang. Oke Pak Daud, dan tadi sudah serangan kekristenan itu datang dari ketuhanan, kitab suci, sekarang dari ibadahnya. Jadi ada orang mengira Kristen memang agama rekayasa. Mengapa? Karena ibadahnya nggak seragam. Ibadahnya bisa beda-beda. Gereja ini dan gereja itu bisa beda. Bahkan satu sinode pun bisa beda. Mengapa itu Pak Daud? Ya. Begini, jadi agama ini tidak saja berbicara soal ortodoksi, jadi soal ajaran-ajaran, tapi agama ini juga berbicara tentang pengalaman rohani Pak Yunus. Misalnya, saya sama Pak Yunus kan punya pengalaman yang berbeda berjumpa dengan Tuhan. Misalnya, saya pengalaman berjumpa dengan Tuhan itu kalau saya baca Alkitab, misalnya saya berlutut. Lalu saya mau kebaktian itu semua berlutut, padahal itu pengalamannya personal gitu. Nah Pak Yunus juga demikian, jangankan beda agama, satu agama pun bisa. Bahkan tadi Pak Yunus katakan bahwa satu sinode pun bisa gitu. Bahkan satu gereja dengan pos-posnya juga beda. Ya memang ada faktor-faktor kemanusiaan yang saya katakan tadi, terutama berkaitan dengan pengalaman, soal pengajaran. Tapi hendaknya saya harus menjawab secara logik supaya orang bisa memahami mengapa ada perbedaan, misalnya tradisi liturgi gereja Ortodoks, gereja Katolik Roma, atau misalnya gereja Calvinis, gereja Lutheran dan Calvinis berbeda Pak Yunus. Gereja Anglikan itu di Inggris kan namanya Anglikan. Beberapa negara Skotlandia itu namanya gereja episkopal. Berbeda-beda. Sampai nanti muncul yang namanya gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta saya bisa perang. Karena saling mengatakan bahwa ini jauh lebih dinamis. Belum lagi ditambah ada gerakan karismatik. Nah, harusnya ketika kita berkomentar, kita harus paham dulu kenapa terjadi perbedaan itu. Nah, saya sedikit mulai beberapa hal ya Pak Yunus ya. Jadi mengapa terjadi perbedaan dalam hal liturgi atau pola ibadah tadi? Pertama karena tentang apa yang dikatakan dalam sejarah Alkitab. Kalau Pak Yunus membaca kitab PL, model umat Allah beribadah, wah itu unik. Sampai PB itu pun unik. Liturginya semua singkat-singkat. Jadi jangan alergi dengan istilah liturgi. Liturgi itu susunan ibadah. Semua bentuk ibadah itu berliturgi. Hanya ada yang sangat lengkap, ada yang praktis. Dan bagi saya itu biasa. Nah, karena dalam Alkitab itu mencatat tentang pola ibadah dan itu diatur misalnya dalam kitab Imamat, Pak Yunus, berarti harusnya kan kiblat kita ke situ. Tapi ternyata tidak cukup. Di dalam Perjanjian Baru ternyata orang-orang Yahudi yang ada dalam konteks Perjanjian Baru itu juga dipengaruhi oleh dunia Yunani yang namanya Helenis. Bahkan di dalam sejarah-sejarah arkeologi kuno mengatakan bahwa pola ibadah Perjanjian Baru itu begitu singkat. Mereka datang misalnya berdoa, menyambut, lalu mereka nyanyi satu lagu dengan menari-menari. Coba Pak Yunus lihat gereja-gereja Anglikan yang ada di Afrika. Aduh, itu kebaktiannya. Mau gereja Katolik, mau gereja Anglikan, mereka nyanyinya. Nah, ya karena memang ada faktor kultur. Jadi misalnya sekarang pola ibadah kita ini kultur mana? Bukan kultur kitab suci, karena kitab suci ada gambus dan kecapi, seruling dan rebana. Harusnya kan kita kiblat ke situ. Kita pakai band misalnya. Padahal band kan tidak ada di dalam Alkitab. Itu misalnya kalau kita mau ekstrim ya. Nah, orang harus paham betul. Jadi selain tadi kitab suci berkata apa, ada kultur yang membingkai kehidupan kita. Misalnya ada orang yang beribadah, misalnya dia datang, dia harus menanggalkan emasnya. Karena dia berkata bahwa kalau datang kepada Allah itu kosong. Ada, dan kita nggak bisa menghakimi karena memang kulturnya begitu. Meskipun dalam satu sinode, ya Pak Yunus ya. Tetapi juga sejarah gerejanya. Misalnya dia muncul dari gereja Lutheran. Ya mau tidak mau model-model liturgi akan bermunculan di situ. Dia dari Calvinis atau Pentakosta aja beragam. Macam-macam. Lalu karismatik juga beragam-ragam Pak Yunus. Bahkan konsep teologi mereka beragam-ragam. Lalu pengalaman rohani. Lalu isi pengajarannya. Nah, makanya sekarang kita senang dengan ada istilah oikumene. Jadi oikumene ini artinya bahwa spirit kebersamaan itu ada. Kita bisa berbeda-beda liturgi, pola ibadah, bisa. Tapi kita selalu harus berusaha untuk mendapatkan kekayaan dari liturgi yang berbeda.
Jadi suatu saat Pak Yunus masuk ke gereja ortodoks. Kalau misalnya Pak Yunus kan gereja Isa Al-Masih bekerja sama dengan gereja Korea, gereja Presbyterian, gereja Protestan. Ya. Lalu kita datang mengikuti minggu-minggu Advent, lalu ada toganya dan seterusnya. Apanya yang salah? Bukankah ada satu pujian yang paling terkenal itu ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lalu sekarang orang baru beda liturgi ya udah saling caci maki. Ini kan lucu. Nah, berarti sampai pada tahap tadi saya katakan harusnya kita bisa semakin beriman. Kita mulai belajar menerima semua pengalaman-pengalaman itu. Syukur-syukur seperti gereja Isa Al-Masih Galunggung bisa menggabungkan berbagai macam model liturgi pengalaman itu menjadi sesuatu yang berarti untuk membangun kehidupan kita. Artinya begini Pak Yunus, tidak ada ruang selama kita beribadah itu untuk diri kita sendiri. Semua ibadah ruangnya hanya kepada Tuhan. Makanya istilah abodah dalam perjanjian lama menaklukkan diri. Setiap ibadah adalah penaklukan diri kita kepada Tuhan. Bukan mempertontonkan bahwa saya bisa. Bukan. Oke. Ya Pak Yunus. Pertanyaan terakhir Pak Daud berkaitan dengan agama Kristen ciptaan manusia. Iya. Logis nggak sih Pak Daud kalau Tuhan itu menciptakan agama dan mengkotak-kotakkan manusia sesuai agamanya? Menurut Pak Daud bagaimana? Ya saya mulai dari pertanyaan kedua yang pasti Tuhan tidak pernah ingin mengkotak-kotakan karena memang itu realita manusia. Kalau misalnya kita menggunakan kisah peristiwa Babel, ya, itu kan kemudian terjadi pecah belah dengan berbagai bahasa. Itu saja sudah terjadi kotak-kotak. Bahkan ketika Yesus datang ada Yahudi, lalu ada yang kemudian menjadi yang tidak percaya, mereka percaya kepada dewa-dewa dan menjadi. Jadi sejak awal memang realita ini memang beragam. Jadi kalau untuk mengkotak-kotakan tentu tidak. Nah tapi tadi pertanyaannya sangat bagi saya sangat fundamental. Untuk apa Tuhan repot-repot ciptakan agama? Bukankah dia jadikan satu saja? Ya Tuhan selalu sejak proses penciptaan kan kita memang bukan robot. Kalau dia menciptakan robot kan semua punya yang namanya kehendak bebas. Kita bebas untuk memilih termasuk bebas untuk memilih kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita berkata bahwa kamu harus percaya kepada Tuhan. Betul dalam tapi semua kembali kepada kita. Ada konsekuensinya. Malah ada yang lebih berat lagi. Kamu bisa selamat kalau kamu percaya pada pendeta ini, baptis secara ini, kebaktian di gereja ini. Dan itu semua omong kosong bagi saya. Karena semua harus kembali kepada Kristus. Nah jadi kalau tadi Pak Yunus berkata soal agama, bagi saya agama itu hanya ekspresi atau cara kita untuk menyembah Tuhan. Sampai pada tahap ini, ya setiap agama bebas untuk menyembah Tuhan dengan caranya berbeda. Tapi kalau ada panggilan kita, kekristenan merasa sebagai sebuah kebenaran dan dia wajib untuk memberitakan Injil supaya orang, bagi saya tidak ada yang keliru dan itu memang tugas kita. Tapi tidak boleh kita masuk dalam wilayah agama lain lalu kemudian kita menghina dan mencaci maki mereka, itu tidak benar. Kita bisa memberitakan secara sopan santun, mengajak mereka untuk percaya dan tentu kita berharap sebaliknya dan fair. Siapa mau pindah silahkan. Tapi prinsipnya bahwa ketika kita sudah percaya kepada Kristus, maka mari kita menggunakan konsep Kristus itu untuk menyembah Dia dalam ibadah-ibadah kita. Jadi kalau sekarang orang-orang Kristen itu ya sudah dibawa kepada Kristus, dia tidak lagi mau menyembah berhala. Ya, mungkin agama lain masih menyembah berhala, tidak. Dan kita ingatkan orang jangan menyembah berhala karena ada Tuhan yang jauh lebih besar. Nah, tugas kita sekarang ini memastikan kepada banyak orang bahwa kalau kamu sudah percaya kepada Kristus, kamu diselamatkan. Kita harus tetap teguh. Mari kita menyembah Tuhan, menaklukkan diri kita dalam agama yang sudah dikasih kepada kita, yaitu agama Kristen, dan kepada gereja yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kepada ibadah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya keselamatan yang terjadi atas kita itu adalah rahmat dan anugerah Tuhan semata-mata. Kita tidak memiliki hak otoritas apapun mengatakan orang lain, tapi kita harus wajib mengatakan bahwa kekristenan benar. Kekristenan, melalui kekristenan ada Kristus yang menyelamatkan dunia. Karena itu kita wajib memberitakan kepada orang lain supaya percaya kepada Kristus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Daud untuk obrolan yang singkat tapi tetap membuka mata, membuka hati, membuka pikiran kita untuk semakin beriman. Dan sembari kita menyimpulkan obrolan tadi, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Saudari Tika dan Gilbert. Silakan. Badai
Tuhan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat pelindung yang teguh, tempat pelindung yang teguh, tempat pelindung yang teguh. Ya, terima kasih Tika, terima kasih Gilbert. Ya Pak Daud, saya akan menyimpulkan obrolan kita tadi bahwa kekristenan itu bukan hanya bicara soal agama, tetapi kekristenan itu melampaui dari agama itu. Dan kekristenan bicara soal hidup yang berpusat kepada Kristus dan kita menjadikan Kristus teladan dalam hidup kita. Amin. Iya. Seperti biasa Pak Daud, sebelum kita mengakhiri obrolan kita akan berdoa. Silakan Pak Daud memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sudah untuk kesekian kali kami mengadakan acara podcast ini. Kami ingin menjadikan para pemirsa dan warga jemaat menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan bukan saja dengan segenap hati, Amin. tetapi juga dengan segenap akal. Dan ajar kami untuk percaya kepada Engkau Allah yang melampaui segala akal, yang dapat hadir dalam bentuk apapun, yang kami imani dalam pribadi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan untuk percakapan pada siang hari ini dan dalam suasana sukacita hari ulang tahun Gereja Isa Al-Masih Galunggung yang ke-34, kami terus berdoa agar seluruh jemaat dapat bertumbuh sehat di dalam Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang benar, wawasan-wawasan yang baik, sehingga kami dapat belajar menerima satu dengan yang lain. Tuhan memberkati seluruh pelayan di gereja ini, baik para rohaniwan, baik para diaken, penatua, pengurus seksi dan seluruh jemaat. Kini kami berdoa Tuhan untuk seluruh pergumulan dari jemaat-jemaat-Mu, baik di jemaat Galunggung maupun jemaat-jemaat lain, gereja Isa Al-Masih atau gereja lain yang mencintai program ini. Kami percaya hari ini Tuhan Engkau melawat mereka, Tuhan memberikan sukacita. Kami sama-sama memiliki agama, yaitu agama Kristen yang berpusat karena kepada Kristus. Dan karena itu ajar kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Allah yang penuh kasih, yang selalu menyatakan diri dalam berbagai macam pengalaman-pengalaman iman kami. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki problem dalam keluarga, dalam ekonomi, Tuhan Engkau yang mau mencukupkannya. Untuk mereka yang bekerja, mereka sekolah, Tuhan beri hikmat pengertian dengan semangat agar mereka dapat bekerja, mereka dapat belajar dan penuh sukacita. Mereka yang memiliki pergumulan dalam mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, atau apapun, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mau melawat mereka. Kami percaya kuasa Tuhan yang menjagai gereja-Mu, menjagai sinode gereja Isa Al-Masih, menjagai sinode gereja-gereja yang lain yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk semakin belajar dari firman-Mu, agar kami makin mengenal lebih dalam siapa itu Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, kami memberkati tetangga-tetangga gereja kami memberkati kota Bandung, memberkati Provinsi Jawa Barat, memberkati Indonesia, bahkan memberkati dunia ini. Secara khusus di masa pandemi ini kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk menghalau berbagai macam virus dan penyakit, dan kami percaya Tuhan akan angkat dari muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan juga akan memulihkan Indonesia, khususnya pemulihan ekonomi. Karena itu kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi, berkatilah dia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk acara ini dan berkat-Mu untuk kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, sampai di sini obrolan kita dalam Hike Show, semakin berakal semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami, bisa tulis dalam komentar di channel YouTube ini, atau hubungi kami lewat WA di 0813 2131 4688. Syukur pada Allah. Deo gracias.